kita ada di depan Gereja Kristen Indonesia Muntilan, GKI Muntilan. Kita di mana teman-teman? GKI Muntilan. Ya, kita mau adain bersepeda bersama, santai-santai bersama. Kemana, rutenya kemana? Nanti kita akan bareng-bareng ikutin ya. Dan di sini sudah ada Pak Willy, sudah ada Bu Kristi, ada Pak Eko, ada Pak Parno, ada Nando ya, terus ada Karmel, ada Pak Eko, udah Pak Hari, dan ada Pak Anton ya. Ya, kita mau sepedaan bareng-bareng, kita mau cari yang seru-seru, yang seger-seger. So, ikutin kita ya. Sudah siap teman-teman? Ya. Ayo, let's go. Dadah. Let's go this. Let's go this. Apa ini? Apa Bu? Isi rusak. Sepedanya apa? Badannya ini yang salah goyo. Apa Bu? Sepedanya? Taruh dulu. Dah, istirahat di sana Bu. Minggir. Sepedanya kenapa? Pulangnya di sana dulu istirahat. Yang bilang sepedanya tuh yo siapa? Oh. Walah. Di prank. Dah, istirahat. Oh. Kita tuh soalnya sinyalnya kuat. Kalau ada yang bisa yang ada. Sak jam-jane tujuan kita itu mau kemana toh? Goes dari tadi kok orang tekan-tekan. Katanya mau diajak ke Joglo Pade. Mas Nam.
kota. Mari kita lanjutkan. Ayo Mas. Mari Pak Willy. Oke. Ya, ya, guys, akhirnya kita sampai di Joglo Pak D. Ini adalah halaman Joglo Pak D ya, nggak jauh kan Pak Wilip ya? Bu Kristi, mantap. Ya, setelah ini kita akan masuk ke Joglo. Kita udah denger nih suara-suara lagu. Nanti kita akan gabung ke sana. Ya, ya kita gabung dulu. Ayo. Parkir, parkir. Ketok ya. Bagus ya? Bagus kan? Apa ya? Api tau Mas. Seger ya? Gimana Pak Wilip? Ini yang namanya Joglo Pak D. Jadi tadi menggeh-menggeh iki cucuk. Cucuk. Kita tuh di sini di rumah Pak Dimu, kamu udah izin atau belum? Nah, Wah, iki Jangan-jangan kita yang jadi penyusup. tenang. Tapi ngomong-ngomong ini tempatnya bagus. Bener. Ya. Suasananya sore ini juga enak banget. Ya. Jadi saya tuh kemarin itu sengaja sudah bilang sama Pak D. Pak D, kalau saya bawa teman-teman untuk sepedaan ke sini gimana? Ini Pak Dimu udah ada? Nah, Pak D itu bilang gini, "Wes, Dok, gorene berak apa? Kok tak cepak-cepak ke?" gitu kan. Oh, berarti Pak D-nya ada cuma nggak di sini. Kalau Pak D-nya ada. Nah, Pak D itu kebetulan hari ini lagi keluar kota. Ya. Berarti Jadi kita nggak semua bisa disediakan menyambut. Pak Ya, betul. gratis. Wah, Mantap. Pak D-ku paling oke. Paling penting. sering-sering wae gitu. Iya. Bisa diagendakan. Wes, orang bawa dompet. Ya. Anu sebulan sekali gereja catering di sini. Wah, mantap. Duduk situ yuk. Ya, kita duduk di situ. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, tanya lagi ya. Keren. Nah, enak kan teman-teman yang lain juga udah pada duduk-duduk di tempat lain. Mm-mm. Dan lagi kita kok pas kebejan raudan. Ya. Nah, betul. Kanggo pawang po iki. Orang apa ya? Tim goes. Tim gue sih. Top Ampuh. tenan, ampuh. Mas ya? Yap. Sini Kok ono sing main musik tuh kok. komplit ya. Iya itu benar tuh ada yang main musik tuh memang sedang ada acara Itu atau juga gimana? dicepake. Wah, Wah, untuk menyambut tim goes GKI Muntilan. aku senangnya ada musik ini. Wah. Aku bisa main ini. Wah, iki. Oke Mas, silakan Boleh aja. gabung ya? Boleh, berarti kita request. Jangan Wah, ragu-ragu. Ya, boleh, sikat, ya. boleh, nanti boleh. Request Bojo ya, galak. Mas. Bojo galak. Bojone melu ya. Ya. Monggo silakan gabung. Ya. Duluan jam. Ya. Aku request ya, semusim Lagunya berlalu pengen ya. Mumpung musimnya bagus ini. Musim dingin.
isi hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Wah, keren banget. Sore-sore silir lagunya syahdu. Suaranya bagus. Suaranya bagus, iya bener banget. Keren ya Pak Willy. Siapa tuh penyanyinya? Luar biasa. Penyanyinya siapa ya? Oh, Penyanyinya terkenal itu. Iya. Ya. Tapi ini tadi kan syahdu gitu kok rodok ngantuk-ngantuk gimana gitu. Mas dan Mbak Musik, kalau minta request lagu yang agak semangat di bawah kepak sayapmu, saged napa mboten? Saged, tenane. Itu ada versi bahasa lain loh di bawah kepak sayapmu. Oh ya. Isor suwiwi. Oh ya, oke. Yo. Request lagu di bawah kepak sayapmu ya biar agak-agak semangat gitu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu
Raja Wali. Semuanya bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Iya, keren banget ya. GKI Muntilan tuh memang selalu punya biduan-biduan yang wes keren Dua ini gitu. lebih terkenal daripada yang pertama. Oh iya. Tapi terkenalnya dalam hal apa dulu lah, itu yang nanti perlu dipastikan. Iya. Iya, lagunya lumayan membawa kita jadi lebih bersemangat ya. Tadi udah capek-capek bersepeda gitu, dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol di sini gitu ya. Di suasana yang ini agak-agak mulai mendung gitu, tapi puji Tuhan sih kita masih bisa ada di sini, masih bisa menikmati kanan kiri anak-anak yang lari-lari gitu ya. Nah, lagu tadi, ngomong-ngomong soal lagu, ngomong-ngomong soal lagu, itu kalau Pak Wilip sama Bu Kristi sendiri gimana tuh menanggapi lagu-lagu zaman sekarang kayak gitu-gitu? Kalau saya ya tadi saya dengar dua lagu ini, lagu rohani itu tidak kalah loh sama lagu-lagu pop. Betul. Ya, jadi tentunya lagu-lagu yang tadi kita dengar karena salah satu contoh supaya kita juga ajarkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita bahwa lagu-lagu ini bukan hanya enak di telinga, tapi juga rasanya memberi kekuatan penghiburan ya. Jangan hanya kita hafal lagu Mendung Tanpa Udan. Wah, ya. ini kayak sekarang ini. Ya, Mendung Tanpa Udan, tapi juga lagu-lagu ini juga kalau kita hafalkan luar kepala, pas kita dalam suasana yang pas, mungkin bermanfaat buat kita. Itu menurut saya. Dan ini ya, lagi pula orang kan nggak selalu mungkin punya semangat untuk belajar firman Tuhan yang secara serius, ikut PA atau baca pribadi gitu ya. Nah, lagu-lagu yang seperti ini nih sebenarnya menolong supaya ada yang masuk gitu ya ke dalam diri kita, pengajaran, pemahaman firman. Nah, makanya kalau nyanyi lagu-lagu rohani bukan sekedar lihat wah ini keren, ini terbaru, tapi bener nggak sih pesan yang disampaikan lagu itu gitu ya. Jangan-jangan kelihatannya bagus tetapi ternyata secara firman Tuhan kalau dilihat lebih dalam artinya keliru gitu ya kan. Itu kan malah jadi nanti nggak baik. Jadi mendengarkan, memperlengkapi diri iya, tapi juga harus selalu kritis sama lagu-lagu gitu-gitu. Nah, saya sih gitu. Iya, ini yang tadi disampaikan Bu Kris ini kayak agak-agak makjleb gitu ya. Kadang-kadang tuh dengerin tuh lagunya api gitu, tapi radong. Kadang saya juga gitu, wah lagunya api, lagi tren gitu kan, di mana-mana lagi didengungkan gitu. Tapi ternyata jane maknane opo. Kayak gitu. ini lagu yang terakhir ini, Di Bawah Kepak Sayapmu. Mungkin kita ya sudah saking hafal ya lagu itu ya, tapi kita benar-benar menghayati nggak sih lagu itu? Kenapa kok di bawah kepak sayap? Kan itu kadang-kadang kita luput gitu ya. Padahal gambarannya kan Raja Wali yang melindungi anak-anaknya. Nah, kadang-kadang yang begitu itu yang kelewat. Wah, ya. Benar. Dan kalau ngomong-ngomong tadi, kalau seperti yang disampaikan Bu Kris tadi, lagu Di Bawah Kepak Sayapmu gitu. Kita ngomong tentang Raja Wali. Saya kok jadi ingat sama tema Natal tahun ini ya. Tema Natal tahun ini tuh agak-agak berat kalau menurut saya. Meskipun kadang-kadang ya, wah,
Natalan, nggak bisa ketemu sama saudara-saudara seiman kita di gereja gitu ya. Renovasi sih San. Ngomong-ngomong temanya apa tuh? Nah itu temanya tuh kok agak-agak gimana gitu, merayakan kerapuhan. Wah, Iya. yang dirayakan aja udah bikin bingung. Merayakan kerapuhan dengan bijaksana. Kebajikan ya? Oh, merayakan kerapuhan dengan kebajikan. Nah, rapuh kok dirayakan itu, kalau menurut Pak Willy gimana Pak Willy? Sepintas yang saya tangkap tuh mungkin merayakan kerapuhan itu adalah sebenarnya kita semua ini manusia ini kan rapuh ya. Apalagi kalau kita lihat di masa pandemi ini ya, dengan virus yang tidak kelihatan saja manusia sangat rapuh ya. Jadi semua mengalami ketakutan dan ya kekhawatiran yang luar biasa lah. Ini pandemi ini sungguh luar biasa. Saya ingat dulu waktu Merapi itu kita kena bencana itu kan hanya lokalan kita aja. Tapi ini kan seluruh dunia. Ya. Semua mengalami ketakutan. Ya, jadi manusia ini memang rapuh. Rapuh nih rada kemelinti. Ini memang kemelinti, Ding. Iya. Kadang-kadang Iya. sepertinya kita ingin bisa menguasai, mampu menghadapi semuanya, tapi ternyata kan kita ini sebenarnya betul-betul memiliki ketergantungan. Ya. Jadi Natalia diingatkan bahwa kita ini rapuh. Jadi ojo kemelinti gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ya, dilala pas pandemi gitu, terus kok yuk beberapa kali tuh kalau dilihat itu juga ada kejadian-kejadian penyerta yang kalau saya lihat sendiri, saya sendiri mengalami maraknya tambah rapuh gitu ya. Nah, kalau kayak ngomong tentang kejadian-kejadian kayak pandemi kayak gini, sebenarnya juga ngap loh, saya ini ngobrol harus pakai masker kayak gini-gini. Kita kayak gimana gitu ya. Itu baru pandemi. Dilalah kok di beberapa daerah di Indonesia juga ngalami kejadian-kejadian yang itu juga di luar dugaan gitu ya. Ada yang banjir, ada yang banyak kejadian-kejadian yang itu tuh kok ngepasi gitu. Yang terakhir ini yang besar itu kan kejadian yang di Semeru, teman-teman kita di Jawa Timur. Kita pernah ngalami kayak Pak Wirip tadi bilang ya, kita ya mungkin kalau kita, karena kita nggak kesana, kita nggak ngerti apakah separah apa dan lain sebagainya. Cuman saya pikir juga pastinya 11-12 ya, sama kejadian waktu kita gunung meletus. Waktu Gunung Merapi meletus saya belum lahir di Muntilan. Oh iya betul. Iya. Nah, itu kalau kita yang pernah ngalami kan pasti rasanya kan berbeda dengan mungkin Bu Kristi yang waktu itu aman-aman saja gitu. Nah, gimana tuh Pak Wilip? Ya kita bisa ikut merasakan lah gambaran kira-kira apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di Lumajang itu. Dan kalau lihat dari berita nampaknya mereka mengalami situasi yang lebih sulit dari kita, lebih berat dari kita. Ya dampaknya dan juga rasa takut, rasa khawatirnya pada hari-hari ini kita juga bisa merasakan bagaimana khawatirnya. Kita dulu ingat banyak orang yang sudah inginnya pergi dari Muntilan karena situasinya tidak memungkinkan untuk mereka berada di sana. Apalagi komentar-komentar yang di medsos saat ini mungkin juga itu yang akan membuat banyak orang yang di sekitar sana mungkin juga semakin khawatir, semakin takut ya. Kita bisa mengerti lah. Jadi kenapa kemarin gereja segera merespon, karena kita sungguh bisa merasakan penderitaannya dari teman-teman saudara kita di sana. Ya, dan mungkin juga karena lokasinya. Kemudian yang terakhir kemarin kalau ini Bu Kristi pasti tahu. Kita lihat di beberapa berita itu ada yang sengaja datang ke sana. Bukan relawan tapi mau foto. Itu luar biasa sekali. Empatinya sungguh luar biasa. Ya, hal-hal seperti itu mungkin kalau kita yang ngalami, kita beruntung karena kita ada di Muntilan. Kita yang sudah pernah mengalami Gunung Merapi, kita nggak akan mungkin slow gitu ya datang ke sana hanya untuk berfoto, mengabadikan beberapa tempat ya untuk mengisi medsos kita, atau bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya itu
nggak terlalu penting gitu ya, tidak menjadi fokus. Nah, kalau kita lihat situasi-situasi seperti ini di Bali juga banjirnya sedemikian rupa gitu ya, bahkan di kota banjir, kemudian di Jawa Timur mengalami seperti itu, daerah Lumajang seperti itu, bareng dengan pandemi gitu ya, yang kita tidak bisa kemana-mana, baru mau leren sidik, wah pandemi agak-agak ini nih, udah mau libur Natal, wah Natal lagi nih, mau libur Natal gitu, tiba-tiba ada PPKM level 3, wah semua Indonesia, meskipun akhirnya ganti nama gitu ya, meskipun akhirnya ganti nama, tapi tetap aja ada pembatasan kegiatan, anak-anak sekolah ndak libur, bapak ibunya juga ndak libur, ndak bisa piknik, ndak bisa berlibur kemana-mana. Nah, ini kan juga salah satu kalau dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu juga merupakan hal yang membuat kita lebih menjadi rapuh ya. Itu kan ada di tagline itu, yang penting piknik. Wah, sekarang nggak bisa kita piknik gitu. Nah itu gimana Bu, kita harus merayakan kerapuhan ini. Kalau dari Bu Kristi sendiri gimana Bu? Ini pertanyaan beneran ya, ini berarti pertanyaan serius. Ya, ini kok tumben ya, saya kok agak serius, ini pertanyaannya agak berat. Langsung abot ya. Jadi tadi ya betul apa yang sudah dimunculkan Pak Wilip, bahwa kalau kita bicara tentang kerapuhan, yang pertama tuh kita diingatkan tentang kondisinya kita rapuh gitu ya. Tapi selanjutnya adalah apa sudut pandang kita tentang kerapuhan. Selama ini kita mungkin melihat kerapuhan itu sebagai satu hal yang kita hindari, ya. Kita kalau badan ya kita pengennya sehat. Kalau ngerasa nggak enak badan sedikit, kita langsung minum vitamin ya. Segala macam vitamin dosis tinggi kita minum supaya kita nggak ambruk, ya. Kita sebagai manusia cenderung menolak kerapuhan. Nah, di tema Natal tahun ini nih kita mau diajak untuk merangkul. Yang pertama tuh nerima kerapuhan dulu. Kita tuh memang rapuh kok, gitu ya. Dan kerapuhan itu bukan satu hal yang buruk, bukan aib, bukan dosa, bukan ya, bukan. Jadi rapuh itu wajar, menjadi bagian yang normal gitu ya dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita punya sudut pandangnya benar juga ya, harusnya kita juga bisa punya sudut pandang yang benar untuk melihat semuanya. Kayak misalnya Natal tahun ini, kita kan mungkin cenderung masih terbawa romantika masa lalu ya, Natal yang rame, jadi panitia, jadi acara, makan-makan, kumpul-kumpul gitu ya. Jadi ketika sekarang ini kita berbeda, kita nggak bisa nerima gitu ya. Padahal ya meskipun kita nggak bisa kumpul, kita kan tetap bisa Natalan. Harusnya kan gitu. Betul. Ya, karena dan yang lebih dalam lagi adalah kenapa sih dasar kita merangkul kerapuhan, merayakan, bahkan di bahasa tema tuh merayakan. Karena Allah sendiri yang harusnya tuh luar biasa datang ke dunia dalam peristiwa Natal itu kan bentuk kerapuhan. Jadi bayi itu rapuh, dan Allah yang melihat manusia berdosa itu bukannya dibinasakan, tapi Allah mau turun ke dunia. Itu kan kalau saya bilang sih Allah itu dalam tanda kutip juga rapuh. Kalau Allah nggak rapuh, udah pites saya manusia berdosa. Iya toh. Tapi ternyata Allah justru bersedia merendahkan diri. Itu kan berarti Allah sendiri juga punya kerapuhan. Dalam arti bukan Allah itu nggak mampu ya, tapi karena kasihnya itu dia ya berbelas kasih gitu ke manusia berdosa. Itu sih yang dirayakannya kalau saya. Jadi kayak berdamai dengan kerapuhan kita gitu ya Bu ya. Ya kadang-kadang ya benar sih yang dikatakan itu, kadang-kadang kita menolak untuk mengakui bahwa kita ini sebenarnya rapuh gitu ya. Ben ketok strong terus kayak gitu. Tapi iya mungkin
Pak Wilip sendiri mungkin punya pengalaman seperti itu. Aku nggak mau kelihatan rapuh atau gimana atau bingung atau gimana kayak gitu ya. Iya. Ya memang inginnya kita tuh kuat terus ya. Seperti saya inginnya ya bisa kuat nyepeda kemana-mana terus. Sampai kenyataannya tambah usia, ya kita melihat kenyataan bahwa semakin lama fisik kita pasti akan menurun. Jadi ya semua orang harus menyadari itu, bahwa suatu saat kita juga pasti akan menurun. Jadi apa ya, seperti yang dikatakan Bu Kristi, bahwa kita menerima kondisi kita terus tanpa kita harus mengeluh dan apa juga menggugat Tuhan. Itu sesuatu yang penting dalam hidup kita ini, bahwa kita harus hadapi ini sebagai sebuah kenyataan, ya sesuatu yang alami terjadi pada setiap manusia gitu. Iya. Nah, kalau dengan apa yang kita obrolkan ini tadi Bu, kalau menurut Bu Kristi, gimana sebaiknya kita merayakan, nggak merayakan ya, menyambut Natal kita di tahun ini tuh dengan kebajikan itu tadi itu gimana Bu? Jadi kan temanya tuh memang merayakan kerapuhan. Nah, yang namanya merayakan tuh nggak selalu dengan yang hore-hore gitu ya. Wah, ada orang rapuh gitu kita keplok-keplok kan ya, bukan ya. Jadi merayakannya tuh lebih ke mensyukuri, terus bahwa ketika kita menyadari kita itu rapuh, oh ternyata ada banyak hal yang sebenarnya bernilai. Sekarang mungkin kalau kita badannya sehat, kita nggak sadar bahwa kesehatan itu bernilai. Tapi ketika kita rapuh, kita sadar, oh iya ya, selama ini mungkin aku nggak menjaga apa yang Tuhan anugerahkan gitu ya. Jadi merayakannya lebih ke mensyukuri hidup, memakai setiap kesempatan gitu ya. Dan itu yang dirayakan gitu. Itu yang namanya merayakan. Kalau saya pribadi tuh ketika kita bisa merayakan kerapuhan, kita tuh lebih enteng kok jalani hidup. Misalnya nih ya, saya punya orang tua yang sakit. Dulu atau mungkin lah semua orang kalau sakit ngapain? Berdoa minta sembuh. Tapi apakah setiap sakit itu sembuh? Enggak. Ketika orang sakit mungkin enggak, jawabannya Tuhan itu bukan kesembuhan, tapi maksimalnya aja lah seberapa, optimalnya seberapa. Nah itu yang kita rayakan. Kita nggak bisa kok sempurna sesuai target yang misalnya 100% optimal, cuma bisa 80%, ya nggak apa-apa. Itu dirayakan, itu disyukuri, dan ya itu kerapuhan yang juga diterima. Ya gitu. Iya. Iya. Luar biasa sekali. Saya kok jadi ngerasa ya hari ini tuh kita goes tuh rada berat gitu ya. Goesnya goes tingkat tinggi. Iya, goesnya tuh nggak sekedar hanya kita dapat senang-senang, tapi hari ini benar-benar saya dapat banyak ilmu dari Pak Wilip, dari Bu Kristi gitu ya, dari berbagai sudut pandang, bahwa ternyata kita itu tetap bisa merayakan Natal tahun ini gitu ya. Meskipun dalam kerapuhan ini kita bisa mencoba untuk berdamai, dan kita bisa tetap mensyukuri, dan akhirnya ya kita tetap merayakan Natal di tahun ini dengan wujud dengan wujud yang mungkin berbeda, dan bersyukur itu tadi. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Willy, Bu Kristi ngobrol-ngobrolnya. Kayaknya kita perlu sesi berikutnya ini bersambung harusnya ya, biar kita tunggu episode Goes berikutnya ya. Dan dua. Iya, dan hari ini kita belajar banyak, dan saya mewakili kami bertiga mewakili Komisi Dewasa juga ingin mengucapkan selamat merayakan Natal dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang lebih luar biasa lagi, dengan wujud syukur yang lebih dalam lagi, dan nggak hanya yang berpesta-pesta dan berhura-hura gitu ya, Pak Wilip dan Bu Kristi ya. Iya, baik. Terima kasih sekali untuk waktunya, dan saatnya kita harus pamit. Kita mau goes pulang lagi ke GKI Muntilan. Oh iya, goes lagi ya. Iya. Rada berat. Ya. Ya, kalau tadi turun sekarang naik. Oke, terima kasih. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita segera bisa onsite. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Ya, Tuhan memberkati.
selamanya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hai serukan, hai bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hai serukan, hai bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hai serukan, hai bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.